Halo adik-adik kelas 12 SMA, bertemu lagi dalam pelajaran fisika, yaitu topik kita sekarang adalah listrik statis 3. Yang akan kita pelajari adalah energi potensial listrik dan usaha untuk memindahkan muatan listrik. Ya, kita mulai dari bagian yang pertama. Energi potensial listrik. Energi potensial listrik mirip dengan energi potensial pada mekanika. Kalau di mekanika ada sebuah benda pada ketinggian tertentu dari bumi, maka dia akan memiliki energi potensial yang dihitung dengan persamaan M kali G kali H. Kedua benda itu tarik menarik, yaitu benda yang kecil dengan bumi dengan massa yang sangat besar, sehingga nanti benda yang terkecil yang tertarik ke bumi. Nah, untuk energi potensial listrik di sini ada dua muatan, positif dan negatif. Nah, positif dengan positif akan tolak menolak nanti. Maka untuk mempertahankan posisinya tetap seperti itu dibutuhkan energi yang disebut dengan energi potensial listrik, ya. Nanti ada juga antara muatan positif dan muatan negatif. Nah, di sini ada muatan Q1 dan Q2 pada jarak R, maka nanti untuk mempertahankan posisinya tetap seperti itu harus ada usaha luar yang besarnya sama dengan energi potensial listrik EP sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R. R itu jangan dikuadratkan, nanti kalau dikuadratkan jadi gaya kolom, ya. Nah, di sini Q1 dan Q2 tanda plus dan negatifnya nanti diperhitungkan karena energi potensial adalah skala, bukan vektor, ya. Kalau pada medan listrik, vektor yang kita hitung besarnya saja, sedangkan arahnya ditentukan oleh tanda muatan positif dan negatifnya. Nah, bagaimana kita memahami persamaan ini? Kita coba membahas contoh satu berikut, ya. Contoh 1, partikel A bermuatan 5 mikrokulum terpisah sejauh 40 cm dari partikel B yang bermuatan 12 mikrokulum. Energi potensial listrik sistem kedua muatan tersebut adalah berapa? Ya, pada contoh satu berikut ini ada dua buah muatan. Muatan pertama adalah 5 mikrokulum, muatan kedua 12 mikrokulum. Kedua-duanya harus kita ubah ke kulum kali 10 pangkat 6. Terpisah pada jarak 40 cm. Nanti R-nya kita buat dalam meter, yaitu 4 kali 10 pangkat min 1, ya. R sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 meter. Ditanyakan berapa energi potensial sistem tersebut, maka kita masukkanlah ke dalam persamaan ini, ya. EP sama dengan nanti di sini K 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat min 6 kali 12 kali 10 pangkat min 6, baru nanti kita bagi dengan jaraknya R 4 kali 10 pangkat min 1. 12 dengan 4 bisa kita coret, hasilnya 3. Nanti di sini 3 kali 5 15 dikali 9 135 dikali 10 pangkat, ini naik ke atas 10 pangkat 10 ketemu dengan ini nanti min 12, jadi 10 pangkat min 2. Jadi ini 135 kali 10 pangkat min 2 atau sama dengan nanti 1,35 joule. Inilah energi potensial sistem itu. Jadi dibutuhkan usaha luar sebesar 1,35 untuk mempertahankan posisi kedua muatan itu tetap pada jarak 40 cm. Begitu caranya. Nah, sekarang kita coba untuk contoh soal nomor 2, ya. Contoh 2, muatan listrik Q1 sama dengan 8 mikrokulum berada pada jarak 72 cm dari muatan Q2 sama dengan 15 mikrokulum. Besar usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan Q1 sejauh 32 cm mendekati Q2 adalah berapa? Ya, pada contoh 2 ini diberitahu ada dua muatan Q1 dan Q2 jaraknya 72 cm. Muatan masing-masing 8 mikrokulum, 8 kali 10 pangkat min 6. Yang satu lagi 15 mikrokulum, 15 kali 10 pangkat min 6 kulum. Sekarang ditanyakan berapa usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan atau menggeser muatan Q1 sejauh 32 cm mendekati Q2. Nah, mula-mula jaraknya 72 itu boleh kita sebut nanti sebagai R1, ya. Kalau dia digeser 32, maka nanti di sini R2 menjadi 40 cm. Nah,
usaha yang dibutuhkan adalah selisih dari energi potensial 1 dengan energi potensial 2. Oleh karena itu kita hitung dulu berapa energi potensial 1. Kita gunakan rumusnya 9 kali 10 pangkat 9 kali 8 kali 10 pangkat 6 kali 15 kali 10 pangkat 6 per 72 cm, itu 72 kali 10 pangkat min 2 meter. 9 kali 8 72, ini bisa kita coret habis kemari. Nah, nanti di sini tinggal 15, ini masuk ke sana 10 pangkat 11, ini 10 pangkat min 12 menjadi 15 kali 10 pangkat min 1 atau sama dengan 1,5 joule ya. Nah, yang kedua kita hitung lagi nanti keadaan EP2 berapa. EP2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 8 kali 10 pangkat min 6 kali 15 kali 10 pangkat min 6. Nanti kita bagikan dengan 40 kali 10 pangkat min 2 atau 4 kali 10 pangkat min 2. Ini kita coret kemari, ini dapat 5, ini kita coret dapat 3, sehingga 9 kali 3 27, ini juga nanti kemari 11, kurang 1 menjadi 2,7 joule. Kalau begitu berapa usaha yang dibutuhkan? Usaha yang dibutuhkan kita ikuti persamaan ini, W sama dengan EP1 1,5 dikurang 2,7 joule. Ini hasilnya sama dengan minus 1,2 joule. Nah, apa artinya minus di sini? Tanda minus ini menyatakan bahwa dibutuhkan usaha luar untuk memindahkan muatan itu. Dari mana kita tahu? Nah, di sini mereka tolak menolak, ya. Kalau dia dilepas maka akan saling menjauh. Nah, untuk mendekatkan dibutuhkan usaha luar. Jika usaha luar yang bekerja, nanti tandanya minus. Nanti jika sistem yang melakukan usaha, nanti tandanya plus. Begitu caranya. Ya, sekarang kita coba untuk contoh ketiga. Contoh 3. Segitiga sama sisi ABC memiliki panjang sisi 60 cm. Pada titik A dan B ditempatkan muatan listrik 4 nanocoulomb dan 6 nanocoulomb. Usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah elektron dari titik jauh tak terhingga ke titik C adalah berapa? Diketahui muatan elektron adalah minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Ya, untuk contoh ketiga ini diberitahu ada sebuah segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisi 60 cm. Pada titik A ditempatkan muatan listrik 4 nanocoulomb, 4 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Pada titik B ditempatkan 6 nanocoulomb, 6 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Pertanyaannya adalah besar usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah elektron, ya. Sebuah elektron itu dari tempat jauh tak terhingga. Kalau tempat jauh tak terhingga, berarti pengaruh dari muatan A dan muatan B boleh dikatakan tidak ada, sehingga potensialnya di jauh tak terhingga adalah 0. Dan kita angkat elektronnya sampai ke titik C untuk dipindahkan ke titik C. Nah, berapa usaha yang dibutuhkan? Berarti nanti kita harus tahu berapa potensial di titik C, ya. Persamaan yang kita gunakan nanti adalah persamaan yang ini, W12 sama dengan Q dikali V1 kurang V2, dan diketahui muatan elektronnya adalah 1,6, ya. E min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, untuk menghitung potensial di titik C ini, maka nanti kita hitung akibat pengaruh dari A berapa, akibat pengaruh dari B berapa. Nah, kita coba hitung ya. Nanti di sini VA, V akibat A, VC akibat A itu sama dengan rumusnya, ingat ya, K kali Q per R. R-nya jangan dikuadratkan. Kalau dikuadratkan nanti jadi medan listrik, ya. 9 kali 10 pangkat 9 kali muatannya 4 kali 10 pangkat min 9 per jaraknya 6 kali 10 pangkat min 1. Ini bisa kita coret sama-sama dibagi 3, ini 3, ini 2, coret lagi kemari, ini dapat 2. Berarti hasilnya ini nanti 10 pangkat min 1 naik ke atas jadi 60 volt. Kemudian VC akibat dari si B, ya. Nah,
di sini juga 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat min 9, jaraknya tetap 60 cm, 6 kali 10 pangkat min 1. Ini kita coret, ini kita coret. 10 pangkat min 1 naik kemari, sementara ini dengan ini habis ya, menjadi di sini nanti 90 volt. Ya, sekarang potensial di titik C adalah jumlah dari potensial akibat A dan akibat B. Jadi nanti di sini VC sama dengan 150 volt. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan nilai Q nanti 1,6 minus ya. Jadi nanti UE sama dengan minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali potensial di tempat jauh tak terhingga adalah 0 dikurang potensial di titik C, berarti ini 150. Nah, nanti kalau kita kalikan ini minus, jadi plus ya. 15 dikali 16, 15 kali 15 225, ini nanti menjadi 2,4. Kita pinjam nolnya kali 10 pangkat min, ini jadi berkurang 1, 18 joule. Jadi nanti usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah elektron dari tempat jauh tak terhingga sampai ke titik C yang potensialnya 150 volt adalah sebesar 2,4 kali 10 pangkat min 18 joule. Begitu caranya. Sekarang kita coba untuk contoh 4. Ya, sebelum masuk ke contoh 4, kita mempelajari dulu hukum kekekalan energi mekanik. Ini kita ambil dari tabung katode ya. Energi mekanik itu adalah kekal. Tabung katode adalah yang biasa dipakai untuk TV tabung atau monitor TV dulu yang bentuk tabung. Nah, saya ambil contoh di sini. Pada tabung katode itu ada bagian katoda, ada bagian anoda. Antara katoda dan anoda ini nanti diciptakan beda potensial yang sangat tinggi ya, sehingga nanti kalau elektron lepas dari sini dengan kecepatan awal V0, dia akan membentur anoda dengan kecepatan yang sangat tinggi ya. Itu dipelajari juga di elektronika ya. Nah, sekarang yang kita soroti adalah energi mekaniknya. Energi mekanik awal ketika dia di A di sini akan sama dengan energi kinetik akhir ketika dia di B ya. Dengan syarat di sini ada beda potensialnya ya. Di sini VA, di sini VB. Nah, energi mekanik di A itu dihitung dengan Q kali V di A ditambah setengah massa elektron kali V0 kuadrat. Energi mekanik di B ini nanti Q kali VB nya ditambah setengah ME VT kuadrat. Massa elektron biasanya diketahui 9,1 kali 10 pangkat min 31 ya. Sedangkan muatannya tadi min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, hukum kekekalan energi ini berlaku untuk menyelesaikan beberapa masalah pada perhitungan-perhitungan di medan listrik ya. Sekarang kita coba untuk contoh 4 berikut ya. Contoh 4, sebuah elektron lepas dari katode menuju anode pada tabung katode. Jika kecepatan awal elektron 0 dan beda potensial antara katode dan anode 500 volt, maka elektron akan sampai di anode dengan kecepatan berapa? Massa elektron 9 kali 10 pangkat min 31 kg, muatan elektron minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ya, pada contoh 4 ini diberitahukan kejadian ini berada di tabung katode ya, tabung televisi. Sebuah elektron meluncur dari kutub katoda menuju anoda yang beda tegangannya di sini 500 volt. Massa elektronnya diketahui 9 kali 10 pangkat min 31 kg, muatan elektronnya minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, di sini tanda minus hanya menentukan jenis muatan. Dalam perhitungan boleh nanti tidak kita buat. Nah, dari persamaan yang atas ini nanti karena delta V antara A dan B adalah 500 volt di sini, maka nanti ini bisa kita pindahkan kemari menjadi Q kali VA kurang VB. VA kurang VB adalah delta V antara A dan B. Sedangkan V0 kecepatan awalnya di sini adalah 0 dan ditanyakan berapa kecepatan akhirnya pada kutub anodanya. Nah, kita pindahkan ya persamaan ini kemarin, kita tuliskan sehingga nanti Q kita ganti dengan E
Berarti boleh kita buat E kali delta VAB itu akan sama dengan setengah M elektron kali PT kuadrat ya. Nah, kalau kita sekalian kita kali 2 agar hilang setengahnya boleh ya. Jadi kita masukin nanti di sini 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali 500 itu sama dengan setengah dikali massa elektronnya 9 kali 10 pangkat min 31 itu dikali PT kuadrat. Nah, kalau kita kali 2 nanti ini jadi 1. Ini kalau kita kali 2 jadi 1000, ambil satu nolnya kemari, ini jadi 16. Nanti 10 pangkat min 17 di sini. Kalau kita kali 2 ini menjadi 1, jadi 9 kali 10 pangkat min 31 kali VT kuadrat. Nah, di sebelah kiri ada 10 pangkat min 17, di sini 10 pangkat min 31. Kita coret aja ya, sama-sama dibagi 10 pangkat min 17. Nanti ini menjadi 10 pangkat min 14. Sehingga nanti VT sama dengan akar dari ini 16 dibagi 9 kali 10 pangkat min 14. Atau boleh kita buat nanti akarnya ini menjadi 4/3. Akar 10 pangkat min 14 naikkan ke atas dari 10 pangkat 14. Setelah itu di akar hasilnya menjadi 10 pangkat 7. Atau dalam bilangan desimal kita buat 1,33 kali 10 pangkat 7 meter per second. Inilah kecepatan ya. Inilah kecepatan elektron ketika tiba di kutub anoda. Begitu caranya. Jika masih kurang paham, boleh nanti mempelajari pembahasan soal-soal yang ada pada video berikutnya ya.